Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Namun saat ini saya terhubung dengan Mbak Uni yang berada di Newsroom Surabaya di kantor IDN Times, Mbak ya. Mbak Uni, kita akan membahas dua isu. Yang pertama mengenai penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, lalu yang kedua tentang potensi krisis energi sebagai dampak dari perang di Iran. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, Mbak. Kasus penyiraman air keras yang belakangan menurut tim Komnas HAM disebut sebagai zat kimia asam kuat yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, belum jelas tindak lanjutnya. Pihak POM TNI mengaku sudah menahan 4 pelaku. Semua bertugas di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, dan sementara polisi sudah menahan 2 orang yang terduga sebagai pelaku. Versi TNI dan polisi ini berbeda, Mbak. Kepala BAIS Letjen TNI Yudi Abrianto menyerahkan jabatan Kabais sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana Mbak POV Times dari kasus ini? Ya Gilang dan teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun kalian berada, ini hari pertama ya masuk normal kembali, masuk kerja sesudah cukup lama libur lebaran, kemudian ada cuti bersama, nyepi juga, jadi lumayan ya tahun ini liburannya atau work from anywhere seperti yang dilakukan oleh teman-teman IDN Times karena tidak ada hari tanpa berita. Mudah-mudahan kalian semangat dan tidak lupa karena ini masih suasana Idul Fitri, kami dari redaksi IDN Times mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah sekarang saya menjawab pertanyaan Gilang nih soal peristiwa tindak lanjut dari peristiwa penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Komnas HAM belakangan menyebut istilahnya adalah penyiraman, tadi dikatakan oleh Gilang adalah penyiraman zat asam kuat ya. Jadi per hari ini update-nya itu peristiwa 12 Maret ya, tengah malam. Nah per hari ini update-nya adalah pada saat itu nggak lama, saya rasa sekitar 2 hari sesudahnya polisi itu sudah menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan secara saintifik ya, termasuk terhadap 86 CCTV itu ada 2 tersangka ya, 2 nama masih inisial ya, meskipun polisi juga percaya bahwa 2 ini adalah pelaku eksekutor, tapi tentu ada yang di belakangnya yang juga membantu membeli air keras dari kemudian disebut dengan zat asam kuat itu. Tapi kemudian seolah-olah apa yang dilakukan oleh polisi itu, karena ini semua peristiwa yang terjadi di ranah umum kan, bukan di dalam komplek militer kan, ini adalah di ranah umum. Itu kemudian ada pengumuman ya, atau penyampaian dari pihak polisi militer TNI bahwa ada 4 ya, ada 4 pelaku dan langsung ditahan, katanya di tahanan yang maksimum di dalam komplek TNI. Nah ini saja sudah menimbulkan pertanyaan besar, kenapa kok ada 2 pihak yang melakukan upaya investigasi penyelidikan dan ternyata hasilnya berbeda, paling tidak dari inisial atau nama ya. Belakangan tanggal 25 Maret Komandan Kepala BAIS Badan Intelijen Strategis itu menyerahkan ya, istilahnya itu yang disampaikan menyerahkan jabatannya. Jadi menyerahkan ini maksudnya apa? Dicopot, mundur atau apa, ini juga tidak jelas. Tapi katanya sebagai bentuk tanggung jawab atas, karena yang 4 ini itu adalah mereka yang bertugas di Detasemen Markas Besar atau Denma dari BAIS ya. Nah, jadi pertama ada 2 versi ya. Kejadiannya itu ada di tempat yang umum, bukan di dalam komplek atau peristiwa atau kegiatan terkait dengan militer. Ya, dengan begini maka kemudian masyarakat ya menginginkan sebetulnya ada akuntabilitas dan transparansi, bahwa ada yang menyerahkan jabatan, apakah itu isinya mundur atau disuruh mundur dalam tanda petik kita tidak tahu, tapi itu diapresiasi. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena mestinya, dan ini adalah tuntutan dari civil society dan masyarakat,
adalah mestinya dengan ada dua versi ini menjadi alasan yang sangat kuat untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen. Ini yang sebetulnya diinginkan sekarang. Dan kalau mengutip ya, sebetulnya sesudah dibentuk tim pencari fakta yang independen ya, mestinya juga yang dilakukan itu adalah penyelidikan proses yang sesuai dengan hukum ya. Ini saya supaya nggak salah, ini saya merujuk pasal 3 ayat 4 TAP MPR nomor 8 tahun 2000. Prajurit TNI harus tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Nah, ini yang ditunggu. Tapi apakah Presiden Prabowo Subianto yang notabene adalah punya latar belakang militer itu mau? Saya mau mengaitkan ini dengan kutipan wawancara dan jawaban wawancara dari Najwa Shihab yang dilakukan di Meja Bundar di Hambalang tanggal 17 Maret ya, 17 Maret. Di situ kan yang viral lebih dulu adalah yang itu ya, yang kemudian Najwa juga termasuk dari pihak pendukung presiden itu. Najwa dikritik karena dianggap mencecar. Menurut saya bahkan pada saat itu sebenarnya Najwa itu tidak mencecar, dia melakukan follow up question ya, jawaban dia bertanya bagaimana tanggapan presiden terhadap kasus ini, kemudian presiden menjawab, dan kemudian Najwa bertanya ingin memastikan apakah misalnya presiden benar-benar akan memerintahkan, karena TNI sama polisi ini sama di bawah presiden langsung, artinya presiden tuh punya kewenangan yang undisputable, kewenangan yang benar-benar besar satu-satunya untuk memerintahkan kedua institusi ini memastikan segera ya menuntaskan. Tapi kan dua-duanya berbeda. Yang menjadi yang diduga menjadi pelaku atau eksekutor ya. Nah, di situ Najwa juga bertanya misalnya apakah bagaimana apakah akan dibentuk tim pencari fakta. Presiden mengatakan bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan ya. Jadi nggak bilang iya, bisa dipertimbangkan. Jadi kita bisa pertimbangkan asal independen ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah. Nah ini sebetulnya kalau pada saat itu dan saya sempat mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo ini kelihatan aslinya bukan karena temperamental atau emosi, kalau itu kita semuanya sudah tahu, dan pada saat itu sebenarnya Presiden tuh oke banget, nggak terlalu emosi dibandingkan dengan bahkan yang pernah saya alami pada tanggal 6 September ya. Tetapi yang saya dan kita di IDN Times melihat aslinya adalah Presiden nampaknya alergi untuk membentuk tim pencari fakta independen ya. Waktu Agustus tahun lalu kan yang muncul itu adalah salah satu input dari 17.8 tuntutan rakyat adalah kepada Presiden membentuk tim pencari fakta independen untuk menginvestigasi kerusuhan Agustus ya. Tetapi tidak dibentuk sampai sekarang. Lalu kemudian membentuk tim percepatan reformasi polisi, benar nggak? Jadi peristiwanya akhir Agustus, bulan November agak lama. Akhirnya sesudah banyak menerima tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa, akhirnya Presiden membuat tim percepatan reformasi Polri. Dan saya cek teman-teman, Gilang, sampai saat ini tim percepatan reformasi Polri sudah 3 kali meminta waktu kepada Presiden untuk menyampaikan hasil dari kerjanya. Tim ini dibentuk November 2025 untuk menyampaikan hasil kerjanya, sampai sekarang belum dapat waktu. Ya, padahal ini kan ada tokoh-tokoh yang sangat senior, dikenal baik oleh Presiden, Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud ya. Tapi ternyata belum dapat waktu. Apakah itu menunjukkan bahwa satu, Presiden terlalu sibuk? Tapi kan mestinya bisa ya kalau cuma menerima 1 jam saja, karena Presiden ini lagi banyak menerima banyak tamu-tamu kan kemarin kan berkaitan membahas geopolitik, tapi untuk ini tidak ya. Sampai sekarang saya sudah cek, sudah 3 kali minta waktu tapi belum. Jadi ada kecenderungan nampaknya Presiden tuh agak alergi ya sebetulnya
apakah Presiden serius ingin mereformasi Polri, ingin mereformasi TNI? Seperti dikatakan dalam wawancara meja bundar itu, saya ingin supaya polisi dan TNI, saya ingin membangun pemerintah yang bersih, polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intel yang bersih. Anda tahu, saya ini korban juga. Ya, tapi dari kasus kali ini kita belum melihat keseriusan itu, dan kita berharap sebetulnya di dua kasus ini bisa ada tindak lanjut yang benar-benar bisa akuntabel, transparan, sesuai dengan kehendak masyarakat, karena ini menjadi semacam preseden, ya, dan juga bisa membuktikan apakah memang Presiden benar-benar serius ingin menuntaskan sekaligus membuat perbaikan baik di TNI maupun Polri. Baik Mbak, kita ke yang kedua. Berkaitan dengan potensi krisis energi sebagai dampak perang di Iran, banyak yang mengusulkan agar program antisipasi pemerintah termasuk meninjau alokasi anggaran untuk program-program yang memakan biaya besar. Terutama ini makan bergizi gratis. Bagaimana Mbak POV Times dari ini? Ya, Gilang. Jadi selama 2 minggu ini sebetulnya udah ramai sejak bulan Ramadan ya, karena menu makan bergizi gratis. Program prioritas nomor 1-nya. Presiden saya tahu banget bagaimana Presiden itu sangat-sangat concern terhadap program ini ya. Selain tujuannya adalah katanya untuk memperbaiki gizi dari anak, kemudian penerima manfaat kan nggak cuma anak murid, tapi juga ibu-ibu hamil, tapi juga ingin menggerakkan ekonomi di daerah ya, di desa ya. Tapi kan kita sekarang sedang menghadapi ancaman krisis energi karena perang di Iran, dan itu bisa mengganggu fiskal. Lalu muncul desakan bahwa mestinya kita ini adalah timing yang tepat, yang baik untuk mengevaluasi program-program dengan anggaran yang besar. Kami di IDN Times itu tidak menolak program makan bergizi gratis. Karena apa? Memang ini kalau dilakukan dengan tata kelola yang baik itu bermanfaat. Buktinya sudah banyak negara lain yang sudah melakukan ya. Tapi dari awal yang disoal oleh IDN Times dan masyarakat banyak yang menyoal, termasuk orang tua, itu adalah tata kelola. Dan buktinya kan memang ternyata ketika diluncurkan tanggal 6 Januari 2025 kan tidak disertai dengan tata kelola. Sekarang sudah hampir 60 juta lebih terima manfaat, dan kemudian struktur organisasi dari BGN, Badan Gizi Nasional, juga sudah diperbaiki. Ada yang disebut wakil kepalanya itu Nani Deang, itu galak banget. Dia sidak ke berbagai tempat ya. Sudah ada lebih dari 1000 SPPG atau dapur yang ditutup, termasuk yang joget-joget itu ya. Joget-joget itu kan menunjukkan kemudian bahwa karena dia bangga dapat 6 juta sehari, lalu itu memperkuat anggapan bahwa ini tuh proyek bukan program. Di negara yang lain ini adalah program, ya. Jadi nggak mikirin untung besar dari pelaksanaan program. Nah sekarang sudah banyak tuh suara-suara, bahkan ada kita dapat informasi dari Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa mungkin akan ada penghematan 40 triliun kalau enggak 6 hari dalam seminggu, tapi dikurangi 1 hari ya. Tapi juga masyarakat masih melihat bahwa yang salah satu menjadi problem dari makan bergizi gratis adalah mestinya ini dilaksanakan di daerah-daerah yang tertinggal miskin, diutamakan kepada keluarga yang miskin, murid dari keluarga miskin, sehingga benar-benar memang betul kalau murid dari keluarga miskin kalau dapat MBG pasti sangat bersyukur, mereka seneng banget. Tetapi banyak juga yang menganggap malah nggak dimakan itu makanan, sehingga juga ada potensi makanan sisa ya. Jadi ini juga kita berharap bahwa Presiden itu tidak menganggap bahwa kritik terhadap MBG itu adalah karena ingin dihentikan. Udah pasti kalau misalnya menangkapnya adalah kritik kepada MBG karena ingin dihentikan, pasti Presiden 1000% nggak akan mau. Tetapi ini kritik untuk memperbaiki tata kelola, membuat programnya lebih targeted, membuat makanan sisa itu jauh lebih sedikit, karena Indonesia di dunia nomor 2 sesudah Arab Saudi untuk food waste ya. Sayang sekali ya.
tata kelola lebih bagus, dan niat yang baik untuk memperbaiki gizi dari penerima manfaat, termasuk stunting karena yang menerima manfaat juga ibu hamil, dan menggairahkan ekonomi lokal itu benar tercapai. Ya, Brazil itu selalu presiden mengatakan Brazil 11 tahun cuma 40 juta. Yaitu karena Brazil melakukannya bertahap. Sebetulnya kita tadinya kan niatnya dari presiden 82,9 juta dalam setahun pertama. Tapi kita di IDN Times menganggap bahwa 60 juta itu udah hebat banget. Ya, tetapi masalahnya ternyata banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan dalam situasi fiskal seperti ini, kalau itu kemudian evaluasi dengan lebih memprioritaskan keluarga miskin, datanya sudah ada. Maksudnya data penerima bansos di Kementerian Sosial, data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah ada. Itu sebenarnya bisa difokuskan ke situ. Ya, ini yang sebetulnya ditunggu, karena sebetulnya soal MBG ini yang dananya, alokasi dananya sangat besar, itu juga menjadi concern disebut-sebut dalam apa yang disampaikan oleh 3 lembaga pemerintah itu, ya, S&P, Fitch, kemudian Moody, 2 tuh yang disinggung kekhawatiran mereka bahwa program ini itu bisa mempengaruhi kondisi fiskal dari Indonesia. Yang pertama adalah alokasi anggaran untuk MBG, kemudian juga soal kejelasan atau ketidakjelasan, sama-sama ketidakjelasan dari arah investasi dana TARA. Nah, Pak Presiden, kalau orang mengkritik MBG bukan karena nggak suka dengan MBG, tapi kita tahu bahwa MBG ada manfaatnya, terutama bagi penerima manfaat yang dari keluarga miskin. Karena itu mungkin masukan-masukan yang banyak dari berbagai research, studi, itu tolong didengar Pak, tolong didengar, jangan hanya mendengarkan atau menganggap bahwa kritik-kritik kepada MBG itu karena benci sama Bapak, enggak banget, dan tapi mungkin Bapak perlu membaca studi-studi itu, ya, studi-studi itu supaya program ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan diterima manfaat dengan baik pula. Ya, itu Gilang. Iya Mbak Uni, terima kasih banyak untuk POV Times kali ini. Kita bertemu kembali di POV Times selanjutnya. Saya Gilang Modotanaya dan Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu.